Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa 'amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Yaus Syams yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, sholat tarawih sampai dengan malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus Quran kita, sedekah kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perumpamaan bahwa seorang mukmin itu bagaikan lebah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad yang bersumberkan dari sahabat Abdullah ibn Amr bin Al-As, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini lakamathali an-nahlah, akalat tayyiban wa wada'at tayyiban, wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti lebah. Dia makan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Apabila hinggap, maka tidak akan memecahkan dan juga tidak akan membuat kerusakan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan juga oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang masalah lebah, maka sesungguhnya lebah merupakan salah satu serangga yang Allah abadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, surat yang ke-16 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Dari 128 ayatnya, ada 2 ayat yang berbicara tentang masalah lebah, yaitu ayat yang ke-68 dan yang ke-69. Pada ayat yang ke-68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian pada ayat yang ke-69 Allah berfirman, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kemudian makanlah dari berbagai macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu.
di dalam perut lebah, atau lebah di dalam perutnya mengeluarkan syarabun, minuman atau madu, mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, fihi syifa'ul linnas, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita cermati bersama dari hadis di atas dan dua ayat di atas, maka bisa kita simpulkan paling tidak ada 4 sifat daripada lebah, yang seharusnya keempat sifat ini juga ada pada diri seorang beriman. Karena Allah memisalkan bahwa seorang mukmin itu adalah seperti lebah. Sifat yang pertama, bahwa lebah itu selektif dalam memilih makanan. Lebah tidak memakan semua jenis makanan. Yang dia makan hanya nektar, yaitu cairan manis yang ada pada bunga, yang ada pada tanaman. Juga serbuk sarinya. Itulah yang dimakan oleh lebah, yang lainnya tidak dimakan. Berbeda dengan serangga yang lainnya seperti lalat misalnya, yang makan dari tempat-tempat yang jorok, dari sampah, dari kotoran, dan yang lainnya. Tetapi berbeda dengan lebah. Begitulah seharusnya seorang mukmin harus selektif dalam mengambil sesuatu. Mengapa saya katakan mengambil bukan memakan? Karena kalau lebah hanya memakan, tetapi orang yang beriman tidak hanya makan saja, harus selektif dalam mengambil sesuatu, mengambil pemikiran, mengambil kultur atau budaya, mengambil tradisi ataupun adat istiadat, mengambil pemikiran, harus selektif. Seorang mukmin hanya akan mengambil pemikiran yang lurus, bukan yang menyimpang. Seorang mukmin hanya akan mengambil tradisi atau adat istiadat yang islami. Juga seorang mukmin hanya akan mengambil makanan-makanan yang halalan thayyiban. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di atas muka bumi. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak berdampak bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Meskipun makanan itu halal, tetapi kalau berdampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya, maka itu bukan makanan yang baik. Jadi yang diperintahkan tidak hanya halal, tetapi juga yang baik. Lebih khusus lagi, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadanya jika kalian betul-betul menyembah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat lebah yang pertama yang harus ditiru oleh orang yang beriman, selektif dalam mengambil sesuatu. Sifat yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Dari perut lebah mengeluarkan syarab, minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Makanya ada madu yang berwarna coklat gelap, ada yang berwarna coklat terang, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, juga ada yang berwarna hitam. Tetapi semuanya itu fihi syifa'ul linnas.
Apapun jenisnya, apapun warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Begitu pula lah sifat seorang mukmin. Yang keluar dari seorang mukmin harus sesuatu yang baik. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi seorang mukmin harus senantiasa yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang baik. Perkataan yang baik, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, ya, kemudian bacaan Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Pokoknya yang keluar dari mulutnya harus sesuatu yang baik. Kemudian matanya tidak memandang kecuali yang baik, telinganya tidak mendengar kecuali yang baik, tangannya tidak memegang kecuali yang baik, kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memikirkan kecuali pemikiran yang baik. Itulah sifat kedua lebah yang harus kita tiru. Yang kita keluarkan harus sesuatu yang baik, sebagaimana yang dikeluarkan oleh lebah, yaitu madu. Adapun sifat yang ketiga dari lebah adalah apabila lebah itu hinggap di satu tempat, maka tidak akan menimbulkan kerusakan. Ketika lebah hinggap di satu tanaman ataupun pohon, maka tidak ada satu dahan maupun ranting yang rontok. Begitupun dengan daun, tidak ada yang rontok. Termasuk bunga yang dihisap nektar dan serbuk sarinya, itu tidak rusak. Hanya sekedar dihisap, kemudian dia tinggalkan. Jadi sifat lebah yang ketiga, ketika dia hinggap di satu tempat, maka tidak akan menimbulkan kerusakan. Begitupun seorang yang beriman ketika hinggap, dalam arti singgah atau bertempat tinggal di satu masyarakat, di satu komunitas, maka pantang bagi seorang mukmin untuk membuat kerusakan di tempat itu, apalagi menjadi biang kerok, menimbulkan keresahan, menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan. Pantang bagi orang beriman berbuat yang semacam itu. Seorang mukmin akan menebarkan keselamatan, kedamaian, persatuan, dan hal-hal yang baik. Itulah yang akan didebarkan oleh seorang yang beriman. Pantang bagi orang beriman untuk membuat kerusakan di satu tempat yang dia singgahi. Sifat yang keempat daripada lebah adalah bahwa lebah tidak akan menyerang kecuali kepada yang mengganggunya. Kalau kita ada di dekat sarang lebah, selama kita tidak mengganggunya, kita tidak akan diserang oleh lebah itu. Tetapi apabila kita sampai mengganggunya, kemanapun kita pergi akan dikejar oleh lebah itu. Dan lebah rela untuk mengeluarkan sengatan yang terakhirnya, meskipun konsekuensinya dia harus mati, dalam rangka untuk mempertahankan kehormatan diri sang lebah. Begitupun dengan seorang yang beriman. Dalam hidup ini kita tidak mencari musuh. Tetapi apabila ketemu musuh, kita tidak boleh lari. Kita harus hadapi. Meskipun taruhannya adalah nyawa kita, harta kita. Apalagi kalau sampai menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan agama. Kalau sampai ada yang menodainya, maka sebagai seorang yang beriman, kita harus siap untuk mengorbankan apa saja demi untuk membela kemuliaan agama kita, kemuliaan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian, jadi itulah kurang lebih ada 4 sifat dari lebah yang Nabi perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menirunya. Untuk itulah, marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa menirunya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.